kemudahan masyarakat untuk membuat satu pengakuan atas permasalahan yang dialaminya ketika secara ilegal data milik pribadinya terakses oleh orang lain tanpa disadari. Ini adalah salah satu tindak pidana jenis pencurian data atau illegal access, di mana pelaku ini berasal dari satu daerah tertentu di satu kabupaten di Sumatera Selatan, yang notabene hampir 80% warga tersebut memiliki profesi sebagai pelaku tindak pidana illegal access maupun yang lain yang berhubungan dengan elektronik, sehingga harus menjadikan satu mata pencaharian daripada masyarakat daerah di wilayah tersebut. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, mendasari laporan polisi nomor 27 6 Romawi 2024 SPKP Satreskrim Polres Palembang tanggal 2 Juni tahun 2024, kita dari Satuan Reserse Kriminal Polres Palembang berhasil mengamankan dan menangkap 2 pelaku pencurian atau illegal access yang notabene baru saja melakukan aksinya dan akan menggelar aksi merayakan atas keberhasilannya mencuri data atau akses milik orang lain, sehingga dengan kegiatan pencurian data tersebut menimbulkan satu keuntungan bagi pelaku tindak pidana tersebut. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, perkara ini adalah perkara menyebarkan sebuah aplikasi yang berupa surat panggilan atau undangan pernikahan tentunya, yang ketika aplikasi tersebut dilakukan pengenteran atau penekanan tombol atas undangan yang masuk dalam sebuah handphone milik orang lain, di mana pengirimnya dengan menggunakan suatu identitas yang seolah-olah dikenal oleh pihak yang dikirim tersebut, kemudian melalui chat WA yang ada, pihak penerima kiriman membuka sebuah aplikasi yang pada akhirnya aplikasi inilah bagian dari awal pencurian data atau illegal access milik pengguna handphone tersebut, sehingga akan tersedot di handphone pengirim, khususnya para pelaku yang sebelumnya mengambil capture profil orang lain yang dianggap dikenal oleh pihak-pihak yang dikirim. Inilah berawal suatu tindak pidana ini, sehingga dengan adanya peristiwa tersebut, kami dari Satuan Reserse Palembang menetapkan 2 orang ini sebagai pelaku tindak pidana illegal access. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, tentunya kasus ini berawal dari salah satu saksi korban yang notabene merasa menjadikan korban atas pengiriman aplikasi dari seseorang. Seseorang itu pada umumnya mereka menggunakan capture profil anggota polisi, karena kebanyakan aplikasi yang dikirimkan berbentuk surat panggilan. Dengan demikian, ketika profil seorang polisi yang digunakan sebagai pengirim sebuah pesan melalui chat WA, tentunya pihak penerima merasa ingin membuka terhadap sebuah aplikasi surat panggilan yang diterima melalui chat WA, dan pada akhirnya tergoda untuk membuka, dan tanpa disadari seketika itu seluruh data milik penerima handphone akan beralih kepada pihak pengirim chat WA tersebut, yang notabene 2 orang pelaku ini.
Mereka sengaja menggunakan profil anggota Polri dengan harapan untuk memudahkan memperdaya pihak-pihak yang dikirimkan chat di atas tersebut. Modus utama daripada tindak pidana ini adalah yang pertama dengan mengirimkan, saya ulangi, modus yang pertama adalah dengan menyamarkan identitas pengirim, yaitu pengirim yang dianggap bisa dipercaya, yaitu menggunakan profil anggota Polri atau logo Polri, sehingga dengan demikian para penerima maupun para korban ini percaya untuk membuka aplikasi, baik itu aplikasi berupa surat panggilan maupun aplikasi berupa undangan perkawinan. Modus yang kedua adalah ketika akses chat WA tersebut dibuka, tentunya pengambilan data secara otomatis akan terserap. Ini dilakukan oleh dua orang yang terkategori pelaku tindak apakah hacker, ya. Sehingga dua orang ini sudah menjadikan satu habit kebiasaan memperdaya pelakunya. Sekali lagi, jadi memperdaya para korban-korbannya. Sekali lagi, modus yang kedua adalah dengan ditekannya tombol aplikasi untuk dibuka, secara otomatis data milik penerima aplikasi tersebut, baik itu pertama data WA, data nomor telepon, data aplikasi-aplikasi yang terpinjam yang membuatkan satu beban utang, misalnya elektronik wallet, e-wallet, pinjol, data WA, kemudian mungkin juga e-banking, ya, itu semua langsung kesedot di handphone milik pengirim. Setelah tersedot itu, modus yang kedua, yang bersangkutan memindahkan ke satu handphone milik mereka masing-masing kepada aplikasi Instagramnya, sehingga akan tersimpan secara permanen. Disinilah kedua korban melakukan modus yang ketiga dengan memindahkan akses tersebut ke satu handphone yang telah disiapkan, sehingga dengan memindah itu data-data yang telah dilakukan penyedotan tersebut akan dapat tersimpan secara permanen. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, kasus ini sering terjadi. Pencurian ilegal akses ini sering terjadi. Ketika sudah tersedot, tanpa disadari pihak penerima WA tersebut, di handphone milik korban itu tersimpan satu aplikasi yang bersifat hidden. Hidden itu artinya pemilik handphone tidak bisa melihat aplikasi tersebut, namun hanya bisa terbaca di handphone milik pelaku aplikasi tersebut. Di mana sebagai contoh, ketika seorang korban yang telah tersedot data-datanya termasuk misalnya e-wallet, ketika dia mengisi dana untuk sebagai deposit atas penggunaan e-wallet tersebut, tanpa disadari dana yang telah dikirimkan di aplikasi tersebut kesedot ke aplikasi akun handphone milik tersangka itu. Sehingga ketika para penerima handphone, penerima pesan tersebut akan membuka jumlah sisa saldonya sudah nol, semuanya akan terkirim semua. Demikian juga ketika kita akan menggunakan semacam aplikasi pinjol, terjadi proses komunikasi yang notabene tidak terbaca di handphone milik korban, namun terketik terbaca di handphone milik tersangka ini. Sehingga dengan menggunakan data milik korban, namun tidak tercatat di handphone korban, tercatat di handphone milik para tersangka ini, yang notabene handphone yang digunakan untuk menyedot daripada aplikasi yang tadi saya sampaikan. Inilah cara kerjanya rekan-rekan sekalian. Sehingga dengan demikian secara ilegal mengambil data-data atau ilegal akses guna memperdaya para korban-korbannya yang pada akhirnya enggan untuk melapor. Kami mendapatkan satu pengaduan informasi dari salah satu korban
yang seketika itu mendapatkan satu aplikasi panggilan atau APK ya, APK panggilan, berupa panggilan. Kemudian ketika korban tersebut memencet tombol aplikasi tersebut, seluruh datanya hilang dalam seketika. Dan yang bersangkutan sadar, kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada kami di Restabes Palembang. Aplikasi yang bersangkutan hilang ini akan pulih kembali secara otomatis dalam waktu 6 hari. Akan muncul kembali data-data tersebut. Inilah suatu bentuk aplikasi yang notabene dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, dapat saya sampaikan, peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juni tahun 2024 sekitar pukul 13.00 di Jalan R. Sukamto, yang notabene pada saat itu tersangka akan melakukan perayaan dengan menginap di satu hotel ternama di Kota Palembang. Kemudian berkat pengaduan dari masyarakat, kita melakukan tracking terhadap keberadaannya dan kita amankan 2 pelaku ini, dan telah kita juga amankan beberapa barang bukti yang dimiliki oleh kedua pelaku tersebut. Anggota kita yang mendapatkan informasi dari pihak korban sehingga menindaklanjuti atas pengaduan yang ada dan melakukan kegiatan yang cepat guna mencari tahu posisi daripada pelaku yang ada. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, saat ini sekali lagi kami telah mengamankan 2 pelaku atas kejahatan siber ini dengan identitas yang pertama adalah saudara Tino, yaitu Tino, mana Tino? Katakan rumahmu di mana? Di Muselapan, Pak. Tol Muselapannya RT berapa? Di Jalan Kampingan. Jalan Kampingan. Satu lagi Afriansa. Ariansa. Kamu tinggal di mana? 2 beradik, Pak. Sama, Pak. Kamu kakak adik? Iya. Wah, kamu kompak. Orang tuamu juga sama kerja ini juga? Enggak, Pak. Di sana. Oke. Kamu sudah berapa lama kerja itu? Dan berapa banyak duit kamu dapat? Kisaran 200-an, Pak. juta. 200 juta? Ya, lebihnya, Pak. 200 juta, rekan sekalian. Ya. Jadi ini bagian daripada pengungkapan kasus yang sebenarnya kasus besar yang terjadi di masyarakat yang sering menjadikan korban daripada sebuah penyebaran aplikasi yang diawali dengan pengambilan data secara ilegal. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, saat ini kami telah mengamankan 1 buah unit handphone merek Oppo tipe Renov seri Z5G 53 warna hitam, di mana handphone ini digunakan sebagai handphone penampungan dengan menggunakan akun Instagram, saya ulangi, akun Telegram, sehingga dengan handphone penampungan ini seluruh data dari korban-korban tersimpan secara permanen. Yang kedua, 1 handphone merek Apple tipe iPhone 11 yang notabene di dalamnya terdapat akun OVO dengan nomor handphone milik korban atas nama Rian Ramadan. Handphone ini digunakan sebagai untuk menyebarkan 1 APK yang notabene APK itu adalah APK ilegal untuk bisa dibaca oleh para penerimanya. Yang berikut 1 handphone merek Oppo. Jadi 1 orang ini masing-masing memegang 2 handphone, ya. Yang 1 sebagai handphone penampungan, yang 1 lagi handphone yang digunakan untuk menyebarkan APK tersebut. 1 unit handphone merek Oppo dan 1 lagi handphone merek Oppo Reno. Yang berikut adalah 1 buah KTP milik atas nama tersangka Afriansa, saya ulangi Ariansa,
dan 1 buah KTP atas nama Tino. Yang bersangkutan adalah kakak beradik. Rekan-rekan sekalian, atas kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku, baik saudara Tino dan Argansyah, saat ini kami telah mempersangkakan terhadap yang bersangkutan dengan pasal 51 ayat 1 junto pasal 35 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, di mana berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, menciptakan, perubahan, menghilangkan, perusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Itulah salah satunya dengan mengirimkan data dengan APK, apakah itu surat panggilan, seolah-olah data tersebut yang ada di APK panggilan tersebut benar apa adanya. Yang berikut kami persangkakan juga dengan pasal 48 ayat 2 junto pasal 32 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain. Sekali lagi, kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak sebagaimana dimaksud sebagaimana disebut di atas, dipidana penjara paling lama 12 tahun penjara dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Yang kedua, 9 tahun penjara dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, demikian rilis terkait tentang pengungkapan tindak pidana siber yang dapat kami sampaikan, dan kami berpesan kepada seluruh masyarakat apabila memiliki satu alat komunikasi handphone yang notabene pada aplikasi WA tersebut ada kolom pengaturan, digunakan dengan sebaik-baiknya, karena penyetelan kolom pengaturan tersebut bisa bagian pencegahan atas pembukaan illegal access yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Nanti secara paralel ketika kita menyeting daripada program tersebut akan ada direktif ataupun petunjuk terhadap bagaimana cara melangkahnya. Ya, pertama mungkin dibuka akunnya, kemudian akun tersebut akan kita pencet tombolnya, akan muncul beberapa pilihan. Salah satunya verifikasi 2 langkah. Gunakanlah verifikasi 2 langkah tersebut, kemudian ditombol, dipencet, di situ akan muncul kode yang diinginkan atau PIN yang diinginkan. Ketika kita sudah menuliskan PIN yang dimaksud, kita berharap bersama-sama ini menjadi satu pengaman utama, sehingga ketika ada pelaku kejahatannya akan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang saya sampaikan, akan tidak bisa mengakses data-data yang kita miliki di handphone milik kita yang telah terkirim APK, baik itu surat panggilan maupun undangan perkawinan dan sejenisnya. Demikian rekan-rekan rilis kita pada sore hari ini, dan satu pesan sehingga kita semua tidak menjadikan korban kejahatan pelaku tindak pidana siber yang terjadi pada baru-baru hari ini. Terima kasih rekan-rekan sekalian atas